Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali bersama saya Ammar Ahmad pada acara Esensi Ajaran Islam. Pada episode kali ini kita akan membahas berkenaan dengan bab baru, yakni berkenaan dengan doa. Setelah sebelumnya kita membahas dengan panjang lebar berkenaan dengan malaikat. Pada episode kali ini kita akan membahas berkenaan dengan pengabulan doa dan prinsip penafsiran Al-Quran, di mana Hazrat Masih Maud Salam menyampaikan tinjauan beliau, juga bantahan beliau terhadap pandangan yang keliru berkenaan dengan doa yang telah disampaikan oleh Sir Said Ahmad Khan Sahib KCSI. Bagaimana apa-apa yang beliau, yakni Sir Said, pahami berkenaan dengan doa, di mana letak kekeliruannya, dan bagaimana Hazrat Masih Maud Salam memaparkan jawaban-jawaban dan bantahan-bantahan beliau yang demikian menarik. Kita akan membahasnya pada episode kali ini. Untuk itu telah hadir bersama kita narasumber kita, Bapak Abdul Basit. Mari kita langsung sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik Pak. Baik Pak, ya. Alhamdulillah kita sampai kepada bab baru berkenaan dengan doa. Dan pada awal bab ini Hazrat Masih Maud Salam membantah salah satu pemahaman keliru berkenaan dengan doa yang telah disampaikan oleh Sir Said Ahmad Khan. Mungkin silakan Bapak menyampaikannya. Iya, pada kali ini kita sampai kepada bab tentang doa. Ini sangat penting sekali dan topik bahasan ini sangat menarik, ya, karena ada kekeliruan pemahaman tentang doa dan takdir yang diimani atau yang diyakini oleh kalangan umat Islam sebagian, ya. Nah, saya akan bacakan langsung apa yang ditulis oleh Hazrat Masih Maud Salam, ya. Dan ini salah satu tugas dari Hazrat Masih Maud Salam untuk membetulkan kesalahpahaman yang ada dalam umat Islam sendiri. Salah satunya adalah berkenaan dengan doa dan takdir yang menjadi pendapat dan keyakinan Sir Said Ahmad Khan. Dalam buku kecilnya, Said Sahib mengemukakan pandangannya bahwa pengabulan doa tidak berarti bahwa si pemohon akan selalu mendapat apa yang dimintanya. Jika ini yang dimaksud dengan pengabulan doa, maka akan muncul dua bentuk kesulitan. Pertama adalah ribuan permohonan yang diajukan secara tulus dan rendah hati ternyata tidak dipenuhi. Berarti doa mereka tidak dikabulkan. Sedangkan Tuhan telah menjanjikan akan mengabulkan doa manusia. Kesulitan kedua adalah kenyataan bahwa apa yang akan terjadi atau tidak akan terjadi sudah ditetapkan oleh takdir. Tidak ada sesuatu yang bisa terjadi bertentangan dengan takdir. Jika pengabulan doa berarti sebagai pemenuhan permohonan yang diajukan, maka janji Tuhan yaitu ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, mintalah kepadaku, aku akan mengabulkan doamu. Ya, Al-Mu'min ayat 61. Tidak berlaku pada permohonan yang tidak ditetapkan takdirnya ini. Jadi kita harus memahami ini konsep dengan doa. Jadi ini kesalahannya yang disampaikan oleh Sir Said Ahmad Khan ini. Bahwa begini, secara singkatnya itu katanya Allah Ta'ala menjanjikan, ya, dan memerintahkan kepada kita semua untuk berdoa, untuk meminta segala sesuatu kepadaku. Ya, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Tapi kenyataannya, kata Sir Said Ahmad Khan, ini tidak begitu. Banyak doa, banyak permohonan yang diajukan oleh pemohon kepada Allah Ta'ala dengan merendahkan diri, dengan tulus. Tapi permohonan yang ada dalam doa itu tidak selamanya dikabulkan. Ya.
Itu satu. Kan banyak ya, banyak yang terjadi itu. Jadi segala keinginan yang dimohonkan oleh pemohon itu tidak semuanya dikabulkan. Ini kenyataan. Yang kedua katanya kesulitannya, ada perkara-perkara hal-hal yang ditakdirkan akan terkabul dan tidak terkabul. Jadi apa guna? Jadi ketika seseorang memohon sesuatu dalam doanya, padahal takdir sudah menentukan bahwa itu tidak akan terkabul, maka akan timbul pertentangan. Di satu sisi Allah Ta'ala menjanjikan bahwa semua doa akan dikabulkan, tapi di sisi lain, doa atau hajat yang dimohonkan dalam doa itu, kalau ditakdirkan tidak akan terkabul, tidak akan terjadi. Jadi ini seolah bertentangan. Di satu sisi Allah Ta'ala menjanjikan semua doa dikabulkan, tapi kenyataannya tidak begitu. Oleh karena itu, bagaimana cara memecahkannya ini menurut Syed Ahmad Khan. Ya. Menurut penafsiran di atas, maka janji umum mengenai pengabulan doa jadinya tidak benar, karena hanya permohonan yang sejalan dengan takdir yang akan dikabulkan. Padahal janji pengabulan doa itu bersifat umum dan tidak tunduk pada pengecualian apapun. Beberapa ayat lain mengindikasikan bahwa segala hal yang tidak ditakdirkan tidak akan dikabulkan. Sedangkan ayat-ayat lain mengindikasikan bahwa tidak ada permohonan doa yang ditolak dan semuanya akan dikabulkan. Ayat yang menyatakan ud'uni astajib lakum, ya berdoalah kepadaku, aku akan mengabulkan doa. Menunjukkan bahwa Tuhan telah berjanji akan mengabulkan semua doa. Jadi menurut beliau ini seperti tadi juga diterangkan bahwa baru akan sejalan kalau doa dimohonkan akan sesuatu dan takdir menentukan bahwa itu akan dikabulkan. Nah baru katanya ini cocok. Tapi kenyataannya tidak begitu. Banyak dimohonkan mengenai sesuatu, doa dipanjatkan pada hajat Allah Ta'ala, tapi takdir menentukan bahwa itu tidak akan dikabulkan. Maka tidak akan terjadi. Nah, jadi itu pertentangannya ini. Padahal di satu sisi, segala sesuatu yang dimohon pasti aku akan kabulkan. Nah solusinya apa? Nah, ini yang ditawarkan oleh Syed Ahmad Khan. Jadi satu-satunya cara guna menyelesaikan kontradiksi di antara ayat-ayat tersebut adalah dengan menafsirkan pengabulan doa sebagai pengabulan ibadah. Karena doa itu harus ditafsirkan sebagai salah satu bentuk ibadah, atas mana terdapat janji Tuhan akan diterima jika dilakukan secara tulus dan penuh hasrat. Pengabulan doa dengan demikian berarti sebagai perolehan nilai lebih dalam bentuk ibadah. Dalam hal suatu kurnia sudah ditakdirkan dan termasuk yang diminta, maka pengabulannya bukan karena doa, tapi karena memang sudah ditakdirkan demikian. Manfaat utama dari doa ialah jika dengan melalui berdoa hati manusia diarahkan kepada kebesaran ilahi dan kekuasaannya yang tidak terbatas, sehingga pikirannya akan mampu mengatasi segala ketakutan dan kekhawatiran yang menjadi sumber keresahan, untuk kemudian merasakan munculnya kesabaran dan keteguhan hati. Kondisi hati demikian dihasilkan oleh ibadah, dan inilah yang dimaksud dengan pengabulan doa. Jadi solusi yang ditawarkan oleh Hazrat Syed Ahmad Khan ini, ya, bahwa untuk solusi untuk apa yang menurut beliau kontradiksi, ya, adalah ditafsirkan atau itu pendapat beliau itu bahwa doa itu hanya ada bentuk ibadah yang selalu akan mendapat pahala. Bukan berarti bahwa segala apa yang diminta itu ya akan dikabulkan oleh Tuhan. Jadi janji ud'uni astajib lakum itu hanya kepada soal ibadahnya akan mendapatkan pahala, bukan apa yang diminta itu akan dikabulkan. Karena pengabulan satu doa itu ya itu hanya akan terkabul kalau yang sesuai dengan takdir. Jadi doa itu bukan sarana untuk mendapatkan sesuatu yang diminta. Jadi ini dia konsep yang yang difahami oleh Syed Ahmad Khan. Jadi sebetulnya doa itu tidak memiliki hakikat apa-apa. Ketika sesuatu permohonan dalam doa itu ditakdirkan akan
mendapatkan, maka akan dapat, bukan karena doanya, karena sudah ditentukan takdir. Tapi kalau permohonan doa itu ya, atau doa yang dimohonkan itu tidak ditakdirkan, tidak dikabul, maka tidak akan dikabulkan. Jadi doa itu bukan merupakan sarana untuk mencapai sesuatu. Ini intinya ini. Oleh karena itu kalau ada ayat mengatakan ud'uni astajib lakum, mintalah doa kepadaku maka aku akan kabulkan, hanya dari sisi orang beribadah itu, berdoa itu beribadah dengan niatan itu, jadi itu ibadahnya itu yang akan mendapatkan pahala. Nah, tadi diterangkan katanya dengan itu maka akan timbul dalam diri manusia itu ya kepada kebesaran ilahi, kesadaran akan kebesaran ilahi, kekuasaan yang tidak terbatas sehingga menjadi sumber ketenangan di dalam dirinya ini ya. Tapi bukan menjadi sarana doa itu untuk mencapai sesuatu ini. Selanjutnya beliau mengatakan, Sahib memperhatikan bahwa orang-orang yang tidak menyadari realitas doa dan kebijakan yang melekat di dalamnya, mereka ini berpandangan bahwa jika sesuatu sudah ditakdirkan tidak akan terjadi, lalu doa jadinya dianggap tidak ada gunanya. Dengan kata lain, apa yang ditakdirkan akan terjadi dengan sendirinya dan akan berwujud tanpa doa sekalipun. Terlepas apakah diminta atau tidak melalui doa. Nah, ini kesimpulan Syekh Said Ahmad Khan ini yang diulang kembali oleh Hazrat Masih Maud. Jika memang tidak ditakdirkan, maka 1000 doa pun tidak akan membantu. Karena itu mereka beranggapan doa itu tidak ada gunanya dan sia-sia adanya. Jadi efeknya sangat jauh sekali. Itulah yang kemudian orang akan menjauh daripada Tuhan. Katanya saya, banyak sekarang di kalangan masyarakat yang karena doanya yang menurut dia itu bagus, tidak dikabulkan Tuhan. Menurut pandangan dia, tapi bukan menurut pandangan Tuhan dia bagus untuk dirinya. Kan? Kecewa dia, makin jauh kepada Tuhan. Karena ini konsep tadi. Ada orang tidak berdoa, takdir nanti yang menentukan katanya. Ya, tenang saja katanya. Nggak usah berdoa pun, nanti kalau memang untuk rezeki kamu, dapat juga katanya kamu, kan begitu. Karena itu mereka beranggapan doa itu tidak ada gunanya dan sia-sia adanya. Jadi efeknya itu sangat jauh sekali, dengan ketika pemahamannya keliru, sangat jauh sekali efeknya bagi perkembangan kerohanian seseorang. Menjawab hal ini, Said mengatakan bahwa memohon pertolongan di saat kesulitan sudah menjadi karakteristik yang fitrat manusia, dan seorang berdoa karena fitrat alamiahnya tanpa memikirkan apakah yang dipohonkan itu akan mewujud atau tidak. Jadi menurut Said Ahmad Khan ini mengatakan bahwa kalau seseorang dalam kesulitan, dia berdoa itu menjadi fitratnya memang. Karena dalam fitrat manusia itu keyakinan terhadap satu zat yang menciptakan itu sudah ada ditanamkan. Jadi kalau tiba-tiba dalam keadaan kesulitan, putus asa, ya mau kepada siapa lagi minta tolong, ya dia langsung merujuk kepada Allah Ta'ala. Jadi sudah fitrat alamiahnya itu kalau berdoa tanpa memikirkan yang lainnya ini. Ya. Karena karakteristik demikian itu, maka manusia diperintahkan berdoa kepada Tuhan untuk segala hal yang didambakannya ini. Karena fitrat alamiah inilah maka diperintahkan untuk berdoa. Itu jadi satu pandangan lagi. Ya. Jadi Masih Maud mengatakan rangkuman dari pandangan Said ini menggambarkan keyakinan yang bersangkutan bahwa doa tidak bisa menjadi sarana guna mencapai sasaran seseorang. Dan juga tidak ada pengaruhnya atas hasil kinerja manusia. Jadi doa itu menurut Said Ahmad Khan itu bukan menjadi sarana untuk mencapai sesuatu. Ya. Manusia dianggap tidak perlu berdoa karena apa yang sudah ditakdirkan tidak akan dapat dirubah. Sedangkan yang tidak ditakdirkan tidak juga akan dikabulkan. Ketulusan hati dan ketekunan berdoa dianggap tidak ada manfaatnya. Ia menganggap doa hanya sebagai bentuk salah satu ibadah saja yang tidak ada gunanya sebagai sarana untuk mencapai suatu tujuan khusus. Nah, inilah pandangan yang jauh sekali apa yang dicontohkan, diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini pandangan orang besar ini, orang yang itu yang mendirikan itu Universitas Islam Aligarh itu. Ya, ini Said Ahmad Khan ini sejaman dengan Hazrat Masih Maud alaihissalam. Insya Allah kami akan bisa menunjukkan bahwa Said Sahib cara menjadikan telah salah artikan ayat-ayat Al-Quran di atas. Sayang sekali kami terpaksa menyimpulkan bahwa daya nalar
Said Saib belum sampai bisa mencapai tafsir Al-Quran? Apakah ia saat menulis buku kecil itu mengabaikan hukum alam yang katanya selalu ditaatinya karena dianggap merupakan penterjemah dari bimbingan ilahi atas misteri tersembunyi dalam Al-Quran? Apakah Said Saib tidak menyadari bahwa meskipun tidak ada apapun, baik ataupun buruk, yang bebas dari ketentuan takdir, namun alam telah memberikan sarana-sarana guna mencapai kebaikan atau keburukan di mana efek hakikinya tidak diragukan oleh seorang yang bijak. Bagi contoh, walau meyakini adanya takdir, tapi tidakkah berusaha memperoleh pengobatan ketika sakit? Apakah tidak sama dengan upaya berdoa menginginkan sesuatu? Jadi apa yang ingin disampaikan oleh Mas Muhammad, kalau itu pemikiran Syed Said Ahmad Khan itu, bahwa segala sesuatu itu akan terjadi atau tidak terjadi karena takdir. Ya, kenapa dalam urusan berdoa beliau memiliki kepercayaan seperti itu? Padahal dalam kehidupan sehari-hari, kenapa dia harus berobat? Dalam hukum alam biasa, kalau memang itu keyakinannya, kalau ditakdir akan sembuh, ya nggak usah berobat. Biarkan saja nanti takdir dia akan sembuh. Begitu juga kalau dia nanti akan jadi tidak perlu berdoa, tidak perlu berusaha. Kan begitu. Ini yang dibantah oleh Rasulullah SAW. Tapi kenyataan kan tidak begitu. Dari satu sisi dia mempercayai bahwa segala sesuatu karena sudah ditakdirkan, nah kita hanya mengikuti saja apa yang ditemukan. Tapi kenapa kalau sakit urusan yang lainnya, ya, dia percaya sekali itu hukum alam. Padahal itu juga ciptaan Tuhan. Bahwa kalau sakit harus berobat. Dia tidak menunggu takdir. Kenapa harus ada usaha untuk berobat? Kan begitu. Nah, jadi apa bedanya dengan doa? Doa juga mencapai sarana tools untuk mencapai sesuatu. Persis seperti orang sakit berobat, ya. Itulah nanti yang akan menyembuhkan atau tidak. Apakah ketika tidak sembuh terus khasiat obat tidak ada? Nah, itu takdir nanti yang menentukan. Kan begitu. Tapi kenapa di satu sisi dia menolak doa, bahwa doa itu sama sekali tidak memiliki khasiatnya, tapi kalau obat dia memiliki khasiatnya, kan? Jadi dia di situ saja sudah bertentangan. Ya. Saya ulang lagi sebagai bagian. Apakah Said Saib tidak menyadari bahwa meskipun tidak ada apapun, baik ataupun buruk, yang bebas dari ketentuan takdir, namun alam telah memberikan sarana-sarana guna mencapai kebaikan atau keburukan, di mana efek hakikinya tidak diragukan oleh seorang yang bijak. Sebagai contoh, walau meyakini adanya takdir, tapi tindakan berusaha memperoleh pengobatan ketika sakit apakah tidak sama dengan upaya berdoa menginginkan sesuatu? Apakah Said Saib akan mengatakan juga bahwa ilmu kedokteran tidak ada dasarnya dan semua pengobatan tidak ada artinya? Kan tidak begitu. Ya. Jika ia berkeyakinan akan hal takdir, ya, tapi ia masih mempercayai kalau pengobatan tetap masih ada gunanya, lalu mengapa ia mengadakan perbedaan di antara kaidah ini dengan kaidah lainnya yang sejajar? Yaitu kaidah alam ini dengan doa. Apakah ia meyakini bahwa Tuhan yang memiliki kekuasaan untuk membekali fitrat beberapa obat-obatan guna menyembuhkan penyakit dalam satu dosis, atau adanya racun yang seketika bisa memindahkan nyawa manusia dari dunia ini, lalu dia juga mengabaikan dan menentelatarkan permohonan doa daripada hamba pilihannya yang diajukan secara tekun dan tulus? Apakah mungkin terdapat kontradiksi dalam sistem ilahi sehingga rancangan ilahi yang berfungsi bagi kesejahteraan hambanya melalui sarana pengobatan ternyata tidak berlaku dalam masalah pengajuan doa? Jadi ini bagaimana dengan sangat indahnya sekali Hazrat Masya Allah menerangkan ini, bahwa dalam sistem alam dan sistem kerohanian juga sama, ada kesamaan ini. Kalau Allah Ta'ala yang menciptakan seluruh alam ini dan juga yang memberikan khasiat dan pengaruh dari obat-obatan itu, ya, walaupun ada takdir, tapi kenapa manusia juga berusaha, atau Said Ahmad Khan ini juga berusaha untuk mengobati kalau sakit, berobat. Artinya dia percaya bahwa Tuhan yang mengatur segala sesuatunya itu, dia akan memberikan khasiat kepada obat itu. Ya, dari satu sisi takdir, tapi dia juga berusaha.
Nah, kenapa? Apakah Tuhan yang juga mengajarkan kepada kita untuk berdoa? Apakah doa sama sekali tidak punya khasiatnya? Nah, ini yang ingin dikomparkan oleh Hazrat Masih SAW. Sama katanya. Ketika kita memohon doa kepada Allah Ta'ala, ketika Allah Ta'ala menentukan ya sesuatu, maka Dia akan memerintahkan malaikat untuk mengatur segala sesuatunya sehingga pengabulan doa itu berjalan. Kan begitu. Jadi dua-dua ini yang ingin disampaikan oleh Masih SAW, bahwa tatanan alam jasmani dengan tatanan alam rohani itu sejajar, sama katanya. Jadi beliau memisahkan obat ya yang Allah Ta'ala berikan khasiatnya, dan itu juga sebagai usaha ya, bahwa usaha itu harus dilakukan. Begitu juga dalam tatanan kerohanian. Doa juga memiliki khasiatnya ya. Tidak terus diabaikan walaupun ya ada takdir, ada ketentuan. Tapi Allah Ta'ala yang mengatur segala sesuatu, Dia akan mengatur segala sesuatunya dengan usaha itu. Tidak demikian halnya, saya rupanya tidak mengenal filosofi hakiki dari doa dan tidak mempunyai pengalaman pribadi berkaitan dengan kemujarabannya yang demikian luhur. Keadaan yang bersangkutan mirip dengan seseorang yang untuk suatu jangka waktu tertentu menggunakan obat-obatan kedaluarsa yang telah kehilangan segala keampuhannya, lalu menyimpulkan bahwa secara umum yang namanya pengobatan itu tidak ada gunanya. Syed Saib sudah berusia lanjut, namun sistem alamiah yang mengatur bahwa takdir itu terkait langsung dengan sarana, rupanya belum sampai difahaminya. Hal inilah yang menjadikan ia keliru mengambil kesimpulan dengan menyatakan bahwa segala sesuatu yang bisa berlaku tanpa intervensi sarana rohani dan jasmani yang telah disediakan alam. Jadi itulah apa yang disimpulkan oleh Masih SAW, bahwa alam ini semua itu ada yang mengaturnya. Jadi doa itu juga yang meminta kepada Tuhan, nanti takdir Tuhan ya, yang akan menentukan kemudian bagaimana sarana yang yang terjadi ini Allah Ta'ala akan jalankan ini. Ya, jadi doa ini memang memiliki pengaruh yang sangat luar biasa. Ya. Baik Pak, untuk mengakhiri episode kali ini, topik yang demikian menarik ini silakan Bapak menyimpulkannya Pak. Pesan. Ya, tadi mengenai doa, bahwa pandangan Syed Ahmad Khan mengenai dengan pengabulan doa dan takdir ini sangat tidak sejalan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi beliau menyatakan bahwa, jadi Syed Ahmad mengatakan bahwa doa itu bukan sarana untuk mencapai sesuatu. Karena menurut beliau banyak hal yang dimintakan oleh pemohon dengan tulus yang merendahkan diri di hadapan Allah Ta'ala, tapi kenyataannya tidak semuanya dikabulkan. Jadi sarana itu bukan untuk doa, bukan sarana untuk mencapai sesuatu. Yang kedua adalah bahwa doa itu tidak ada gunanya sama sekali bila sesuatu yang dimohonkan sudah ditakdirkan akan tercapai dan akan dikabulkan. Begitu juga doa tidak akan bermanfaat bagi sesuatu yang tidak ditakdirkan untuk terjadi. Jadi itu semua hanya bagaimana takdir yang menentukan itu. Jadi doa ini tidak memberikan manfaat apapun juga. Nah, ini jadi kalau yang dikatakan berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan, ini perintah Allah Ta'ala ini bagi manusia katanya hanya sebagai ibadah. Itu yang akan mendapatkan pahala itu. Tapi doa itu pada kesimpulannya tidak menjadi sarana untuk mencapai sesuatu itu. Nah, itu dibantah oleh Masih SAW bahwa doa merupakan sarana mujarab untuk mencapai sesuatu. Walaupun ada takdir, Allah Ta'ala yang menentukan segala sesuatunya itu. Baik, jazakumullah Bapak atas pemaparannya Pak. Baik pemirsa, itulah apa-apa yang telah kita bahas pada episode kali ini berkenaan dengan doa. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada episode selanjutnya. Masih berkenaan dengan doa dengan tema yang tidak kalah menarik tentunya. Saya Ammar Ahmad undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.